keluar atau? Loli keluar dari rumah aman. Kabur, gak betah. Disatuin sama open BO, sama orang gila, sama orang HIV. Coba siapa juga yang mau disatuin sama orang begitu? Masa sih? Kamu memang sama sekali nggak ada ngubungin selama kamu di rumah aman? Gak ada sama sekali. Dari awal pun, dari dia nganterin saya ke Polres pun, itu aja dia kabur. Gitu ya, selama 5 bulan ini saya diam, saya ditaruh di rumah aman. Saya pun juga ditaruh di rumah aman pun untuk membuktikan bahwa di sini tuh saya tuh bukan korban, gitu loh. Maksudnya saya di sini mau berkooperatif, saya mengikuti semua permainan ini karena saya pengen membuktikan bahwa saya ini berani untuk hadapi masalah sampah ini, karena ini nggak ada masalah tapi dibikin seolah-olah ada masalah. Saya Tiba-tiba banget jam 2 ada wartawan di Polres Jaksel, udah gue interogasi. Lu yang ngasih tahu Rasman. Kemudian pasal yang diterapkan di sini adalah pasal 76 Cap Junto 83, kemudian pasal 328 Junto 330 KUHP, yaitu tentang penculikan. Diduga ada penculikan, ya. Itu yang dilaporkan oleh NM. Kemudian lanjut untuk laporan berikutnya. Apa itu dulu? Lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut aja. Kemudian laporan berikutnya, laporan polisi 105. Pelapornya adalah NM, terlapor adalah RAN dan AS. Ya, terjadi Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 2.40 dini hari di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini yaitu 351 KUHP dan atau 170 KUHP. Ya, ancaman 5 tahun. Lanjut. Ya, kalau ini terkait penganiayaan dan pengeroyokan terhadap NM yang dilakukan, yang diduga oleh RAN dan AS. Ya. Kemudian di laporan polisi di 106 pelapor adalah LF, ya. Kemudian terlapor adalah MB. Yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan Jumat tanggal 10 Januari sekira jam 4.20. Kemudian kasus yang dilaporkan adalah 335 KUHP atau perbuatan tidak menyenangkan berupa ancaman, ya, ancaman yang diduga, sekali lagi diduga ancaman yang dilakukan oleh terlapor. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian laporan 104 pelapor adalah RAN. Lanjut, terlapor adalah NM. Kasus yang dilaporkan adalah 351 KUHP yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat tanggal 10 Januari 02, ya, jamnya 02.49 di sekali lagi yang terjadi di Polres Metro Jakarta Selatan. Halo pemirsa, masalahnya Nikita Mirzani dengan Fadil dan Loli masih belum kelar. Masalah yang dulu belum kelar ditambah lagi masalah saat ini terkait dari kaburnya Loli dari rumah aman, yang kemudian baik Loli dan Nikita saling lapor. Laporan yang pertama ini dari Nikita Mirzani, yang terlapor adalah RAN. Saya rasa RAN ini adalah Rasman, ya, mungkin seperti itu karena di sini kan masih inisial, tapi saya rasa ini adalah Rasman Nasution yang diduga sudah menculik dari Laura Mirzani dari rumah aman. Kemudian laporan yang kedua dari Nikita Mirzani adalah dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang
terlapor adalah Rans dan AS. Loli juga melaporkan pihak MB, entah siapa ini inisial baru ya, dengan dugaan tindakan tidak menyenangkan. Kemudian dari inisial Ran, mungkin Pak Rasman Nasution juga melaporkan Nikita Mirzani dugaannya penganiayaan. Nah, dari pihak kubu ini saling melaporkan pada akhirnya. Nah, ini masih anak pertama dan Nikita juga harus hati-hati dengan anak ketiga. Nanti semoga saja nggak terjadi. Mari kita prediksi di sini, apakah benar terjadi tindakan penculikan Loli di rumah aman tersebut yang sudah dilakukan oleh Rans. Kan pelaporannya Nikita Mirzani seperti itu. Dugaan penculikan dengan pelapor NM, Nikita Mirzani, terlapor Rasman Nasution. Mungkin seperti itu ya. Mari kita lihat di sini. Apakah terjadi penculikan? Apakah memang terjadi penculikan dari rumah aman terhadap Loli? Dari video di awal tadi Loli bilang kabur, tapi Nikita Mirzani melaporkan Ran dugaannya melakukan penculikan. Penculikan impartiality, keadilan 50-50, jadi masih bisa dibilang ya belum bisa dibuktikan dengan kuat kalau penculikan, karena korbannya sendiri Loli ya. Andai kata dugaan penculikan kan korbannya Loli, tapi Loli sendiri ngomong kalau dia kabur. Jadi di sini ada impartiality, di mana Loli menuntut keadilan, makanya dia kabur dari rumah aman tersebut. Nah, tentunya kabur ini entah dibantu siapa, itu yang harus diselidiki. Tapi kalau penculikan ini tidak. Kalau penculikan kan dilakukan secara paksa kepada Loli, tapi Lolinya yang di video tadi kan baik-baik saja, malah dia bilang kabur. Jadi yang lebih diselidiki ini siapa yang membantu Loli kabur itu. Apakah memang keamanannya tidak aman atau keamanannya longgar sehingga Loli bisa kabur dan lain sebagainya. Itu yang harus diselidiki. Kalau penculikan tidak di sini. Terkait dugaan penganiayaan dan pengeroyokan dengan pelapor Nikita Mirzani, terlapor Rans dan AS. Apakah memang ada sebuah kejadian penganiayaan di rumah aman? Soulmate, hubungan baik. Saya ambil 3 kartu. Grief, duka cita. 2 kartu ini ada soulmate, ada duka cita. Jadi di sini tidak ada kekerasan yang terjadi saat Loli entah diculik, entah kabur dari rumah aman tersebut. Ada hubungan baik, ada kaitannya dengan keadaan yang menyedihkan yang dirasakan Loli di rumah aman tersebut. Nah, ini 2 kartu ini melambangkan tidak adanya kekerasan yang dialami Loli sehingga dia diculik atau kabur. Tapi nggak tahu lagi kalau misalnya tindakan kekerasan itu yang dilaporkan NM itu ditujukan untuk orang lain. Misalnya, kenapa Loli bisa kabur? Ternyata ada pihak ketiga yang menganiaya, entah petugas di rumah aman atau apalah itu. Nah, itu yang masih belum kita ketahui. Saya lebih terfokus kepada Loli aja di sini ya. Ternyata tidak ada kekerasan di sini. Impasse. Karena semuanya udah jalan buntu. Dari keempat kartu ini saya bisa mengartikan bahwa Loli di sini nggak nyaman di rumah aman tersebut. Kenapa dia sampai kabur? Karena sudah menghadapi jalan buntu di sini. Jalan buntu di sini kayak nggak kerasan, begini salah, begitu salah dan lain sebagainya. Kalau ada kekerasan di sini nggak ada, karena di sini ada soulmate. Hubungan Loli dengan orang-orang di sana juga dengan Rans yang dilaporkan Nikita Mirzani itu, yang diduga melakukan tindakan kekerasan, di sini tidak ada kekerasan, malah hubungan baik. Loli dengan Rans ini ada hubungan baik, tidak ada hubungan kekerasan. Dan di sini Loli menuntut keadilan terkait dari masalah yang dihadapinya. Ini. Jadi kalau ada tindakan kekerasan, penculikan dan lain sebagainya, tidak ada di sini. Jadi yang
nggak tahu lagi nanti tergantung dari penyelidikan apakah ada bukti tindakan kekerasan dan penculikan tersebut. Tapi kalau di sini tidak ada, karena ada soulmate ini, ada hubungan baik. Lebih karena keinginan dari Loli ini untuk bisa keluar di sana. Kalau penculikan tidak ada, soulmate-nya yang harus dipertanyakan di sini. Siapa yang membantu Loli keluar dari rumah aman tersebut, ataukah keamanannya longgar, ataukah bagaimana? Nah, ini yang perlu dipertanyakan, yang perlu diselidiki. Tapi kalau penculikan tidak, kalau tindakan kekerasan tidak. Nah, tindakan kekerasan ini yang saya prediksi antara Loli dengan Nikita Mirzani dengan Rans ya. Jadi tidak ada tindakan kekerasan. Nggak tahu lagi kalau misalnya Rans melakukan sesuatu pada orang lain, tidak pada Loli. Selanjutnya tentang dugaan perbuatan tidak menyenangkan, yaitu ancaman dengan pelaporan LM ini Laura Mirzani mungkin ya, terlapor MB. Nah, MB ini siapa? Nggak tahu lagi saya. Ada inisial baru, LM dan MB. Apakah memang benar ada ancaman-ancaman yang ditujukan kepada Laura Mirzani? LM ini saya ngartikan Laura Mirzani ya, karena yang kita tahu orang-orang yang bermasalah di kasus ini ya orang itu saja. Tapi nggak tahu lagi nanti kalau misalnya LM ada orang yang lain, ya tentu prediksi saya ini abaikan. Apakah Laura Mirzani menghadapi ancaman di kasus ini? Fight, ada simbol yakin. Nah, ancaman terkait atau ancaman untuk apa? Miracle, untuk sebuah keajaiban, untuk sebuah kondisi lebih baik. Nah, tentunya lebih baik ini ditujukan untuk kubu siapa? Apakah kamu harus melakukan kata-kata atau keterangan sesuai dari keinginannya mereka? Fakait, ada hubungannya itu juga. Jadi di sini memang LM ini menghadapi ancaman-ancaman harus begini seperti. Nah, kemudian dari pelaporan yang keempat, dugaan penganiayaan dengan pelaporan terlapor Nikita Mirzani. Apakah ini nanti bisa dibuktikan? Penganiayaan dengan pelapor, Rans terlapor adalah Nikita Mirzani. NM soalnya kan, NN Nikita Mirzani, mungkin seperti itu. Apakah hal ini nanti bisa dibuktikan? Passion, ada semangat. Rilis, melampiaskan. Waduh. Acceptance, tapi jangan salah terima dulu. Jadi di sini apakah ini ada kaitannya saat Nikita Mirzani menjemput Loli, ataukah ada kasus-kasus yang lainnya? Nah, kita nggak tahu. Cuman di sini ada simbol passion, semangat, kemudian rilis, melampiaskan, yang ada kaitannya dengan acceptance. Tapi jangan salah terima dulu. Tentunya melakukan itu karena ada tujuan-tujuan, mungkin tujuan baik untuk Loli dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi kalau dari sini energinya, aduh, tinggal Nikita Mirzani saja bisa nggak membuktikan ini tentang acceptance ini. Ada tujuan-tujuan yang baik terhadap kehidupan Loli. Ini yang perlu dibuktikan Nikita Mirzani terkait laporan dari Rans itu tadi. Jadi teman-teman, dari beberapa kartu ini, kalau Loli dibilang diculik, tidak. Kalau sampai diculik ada kekerasan, misalnya kekerasan terhadap terhadap Laura, tidak ada. Karena di sini kartunya tidak ada energi-energi yang membara seperti itu. Lebih karena adanya menuntut sebuah keadilan, hubungan baik, kesedihan juga sudah jalan buntu. Masalah berlarut-larut dan Loli merasa nggak nyaman di tempat tersebut.
Makanya dia pada akhirnya kabur. Nah, kabur ini dibantu seseorang atau tidak, itu yang perlu diselidiki, karena di sini ada hubungan baik, ada soulmate ini. Itu yang perlu diselidiki. Tapi kalau penculikan tidak terjadi penculikan. Lebih karena menyetujui keadaan tersebut kayak gitu. Nah, untuk ancaman dari siapa itu tadi yang melaporkan adalah LM Laura Mirjani pada MB. Jadi dugaan perbuatan tidak menyenangkan yaitu ancaman. Ancaman-ancaman seperti apakah? Tadi saya bilang ancaman terkait kamu harus bilang begini. Kayak memberikan keterangan yang seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, kemudian dari laporan yang keempat, dugaan penganiayaan, yang melaporkan adalah Rans, yang terlapor adalah NM. Nah, ada passion, ada semangat membara. Kemudian ada simbol rilis melampiaskan unek-uneknya, kesedihannya, kemarahannya. Tapi jangan berprasangka buruk dulu. Nah, di sini NM ini harus bisa membuktikan tujuan-tujuan baiknya mengapa dia melakukan itu. Ini yang harus dibuktikan oleh NM terhadap pelaporan Rans itu. Nasihat dari semesta untuk Nikita Mirjani dan Loli. Recovery kunci. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kuncinya ini dari dirimu sendiri, dari anakmu, dari ibumu. Ini loh. Jangan menyalahkan orang lain dulu. Gimana tabiatmu pada keluarga, gimana tabiatmu pada anak, gimana tabiatmu pada ibumu. Ini loh, kuncinya itu pada dirimu sendiri, pada Loli dan pada Nikita Mirjani sendiri. Ini loh yang perlu dikoreksi di dalam hidupnya, introspeksi diri, intinya seperti itu. Grief, kesedihan. Ada simbol ibu yang mengangkat seekor anjing ini. Kesedihan yang ditimbulkan karena ya kehidupannya sendiri, keputusannya sendiri, dan lain sebagainya. Masalah menjadi melebar-melebar, tapi tidak introspeksi diri. Salahkan dirimu, kenapa bisa terjadi seperti ini. Jangan nunjuk orang lain dulu. Kayak gitu sih menurut saya ini dari artinya ini ya. Vanity, kesombongan, kearoganan, ini yang harus diturunkan. Kalau masing-masing pihak arogan, yang terjadi masalah ini sampai berlarut-larut sampai nanti. Semakin melebar-melebar, nuding ini, nuding itu, dan lain sebagainya. Padahal sumber masalahnya adalah di vanity ini, kearoganan, kesombongan yang ada di dalam diri masing-masing ini ya, vanity. Harga diri juga yang menjadi sebab musababnya. Kalau antara ibu dan anak sudah ada kaitannya dengan masalah harga diri, ya tentunya ini kurang bagus loh ya. Harusnya ibu dan anak-anak ini ada cinta kasih yang tulus, yang ngayomi, yang mendidik, yang melindungi, yang mengasihi, bukan karena harga diri, juga bukan karena vanity ini, kearoganan, kesombongan. Saya harus menang di sini, jangan begitu, karena ini masalah ibu dan anak. Kreasi-kreasi, usaha-usaha untuk memenangkan. Padahal ini yang dilawan itu ibu dan anak. No. Jadi ya alangkah baiknya berdamai saja. Kali ini berlarut-larut jadinya ya seperti itu. Saya sebagai orang tua harus bisa lebih menang daripada anak. Kemudian dari anak, saya tidak ingin dilahirkan di keluarga kamu, di rahimmu, dan lain sebagainya. Padahal ibu dan anak ini, kamu terlahir dengan ibu seperti ini, dan ibu memiliki anak yang seperti itu. Tidak ada yang kebetulan, semuanya itu ada hubungan sebab akibat. Itu merupakan tugas yang harus kamu emban di dunia ini.
Sebagai ibu, bagaimana sikapmu kepada anak? Sebagai anak, bagaimana kamu sikapmu kepada ibu? Ada kaitannya dengan takdir nasib yang harus dilalui mereka berdua. Kalau mereka menyadari hal ini, sudahlah. Harus calling down, introspeksi diri, leremkan pikiran, jangan merasa vanity, kearoganan, kesombongan, kemudian harga diri di sini. Ini masalah ibu dan anak loh ya. Bukan masalah dengan orang lain. Intinya masalah ibu dan anak yang pada akhirnya melebar kemana-kemana. Bisakah suatu saat nanti mereka berdamai dalam hal masalah hukum ini? Acceptance, salah terima. Sulit untuk berdamai. Sulit. Karena selalu ada prasangka-prasangka yang buruk, pikiran-pikiran buruk terhadap satu sama lain di sini. Lantas kelanjutannya nanti seperti apa? Tumbuh kemana-kemana. Aduh, expansion, perluasan tidak karu-karuan. Jadi gini loh teman, yang namanya prediksi ini untuk diantisipasi ya. Nasihat dari semesta, kuncinya masalah ini pada ibu dan anak. Jangan menuding orang lain dulu. Koreksi diri sendiri apa yang sudah kamu lakukan kepada anakmu dan apa yang sudah kamu lakukan kepada ibumu. Ya, kalau menuding orang lain yang bersalah, akhirnya tidak ada koreksi diri di dalam hidupnya. Orang lain yang disalahkan terus, tapi tidak introspeksi diri. Itu kurang bagus. Makanya di sini ada simbol vanity. Jangan sombong, jangan arogan sebagai manusia. Jangan merasa kamu paling benar. Jangan merasa kamu kedudukannya yang paling tinggi. Kemudian melakukan kreasi-kreasi ya, yang kurang bagus. Nah, itu. Nah, kalau masalah ini tidak ada calling down, tidak ada introspeksi diri, tidak ada keinginan untuk berdamai, yang ada adalah masalah ini semakin tumbuh dan semakin melebar kemana-kemana. Tentunya kalau sampai melebar kemana-mana, pasti akan ada tudingan-tudingan orang lain yang akan disalahkan. Padahal sumbernya masalah ini kan dari dalam keluarga mereka.